Yogyakarta, tanah yang menyimpan denyut sejarah, ruang berkesenian, dan semangat muda yang tak pernah padam. Kota yang berjalan berdampingan antara masa lalu dan masa depan, antara keraton yang agung dan mural-mural jalanan yang lantang bersuara. Yogyakarta, kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan peninggalan masa lalu yang agung. Setiap sudutnya menyimpan kisah peradaban yang berpadu indah dengan kehidupan masa kini. Dengan keraton yang megah, ribuan candi, dan situs bersejarah yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kota ini bagaikan museum hidup peradaban Nusantara. Selamat datang di Yogyakarta, di mana tradisi dan perubahan saling menyapa. Dan setiap langkah adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Di atas perbukitan selatan Yogyakarta, berdirilah reruntuhan yang membisu namun agung. Keraton Ratu Boko. Bukan sekedar batu tua yang ditinggalkan waktu, melainkan saksi bisu dari peradaban yang pernah menjulang dengan kejayaan, misteri, dan makna. Tempat ini bukan istana seperti yang lazim kita bayangkan, bukan pula candi yang penuh persembahan. Ratu Boko adalah teka-teki arkeologis yang mengaburkan batas antara mitos dan sejarah, antara legenda dan kenyataan, serta menyimpan jejak agama Hindu dan Buddha. Di tengah lanskap sunyi dan angin yang berhembus pelan, Keraton Ratu Boko tidak sekedar menawarkan pemandangan, tapi juga pertanyaan. Apakah ini benteng? Apakah ini istana? Atau justru cerminan jiwa Jawa yang selalu hidup dalam ketenangan dan pertimbangan? Selamat datang di Ratu Boko, di tempat di mana diam lebih nyaring dari kata-kata. Bukan hanya sekedar reruntuhan biasa, tetapi Keraton Ratu Boko menyimpan potensi kisah kehidupan, bak serpihan mozaik sejarah yang tersembunyi. Kompleks dengan perpaduan sempurna arsitektur Hindu-Buddha yang dikelilingi gapura megah, pendopo, kolam pemandian, dan bangunan-bangunan misterius lainnya.
Semua itu menyajikan teka-teki sejarah yang tak hanya mempesona dipandang, juga mengundang pertanyaan di hati. Ya, nama saya Septiendrawati Kusumaningsih, saya arkeolog. Sekarang saya bertugas di situs Ratu Boko dan Candi Ijo sebagai ketua unit. Jabatan saya adalah Pembudayaan Muda di BPK Wilayah Sepuluh. Ya, situs Ratu Boko adalah salah satu situs masa klasik yang ada di kawasan Candi Prambanan ya, kawasan Prambanan khususnya ya. Jadi ini adalah situs pemukiman, mungkin satu-satunya situs pemukiman yang ada di kawasan Prambanan. Kawasan Prambanan adalah kawasan yang sangat luas, jadi itu mencakup tinggalan masa Mataram kuno di wilayah secara administratif memang berada di wilayah Sleman ya. Kalau di situs Ratu Boko sendiri ini berada di ada di 2 desa, ada di Bokoharjo dan juga desa Sambirejo. Jadi bukti-bukti yang ada di situs Ratu Boko ini yang menunjukkan ini adalah situs pemukiman masa klasik ini cukup banyak ya, karena situs ini sudah diketahui huniannya sejak tahun 792 Masehi ya, hingga mungkin abad ke-10 itu bukti-buktinya dari depan sampai ke belakang itu ada. Jadi situs ini terdiri dari kelompok-kelompok bangunan. Dari depan itu ada gapura, kemudian ada paseban, kemudian ada kolam, dan sampai ke belakang itu ada area pendopo, dan juga ada kolam-kolam atau bak penampungan air yang diperkirakan itu merupakan bagian dari pertahanan masyarakat masa Mataram kuno yang dulu pernah tinggal di situs ini. Proses pelestarian di situs Ratu Boko sebenarnya sudah dilaksanakan sejak masa Belanda ya, masa penjajahan Belanda itu sudah pernah dilakukan pemugaran. Jadi sejak tahun kurang lebih 1838 itu sudah ada ahli yang melakukan pemugaran di situs Ratu Boko, dan mungkin fokusnya baru di area depan di sekitar gapura. Dengan bangsa Indonesia sendiri diketahui sudah mulai melakukan pemugaran itu sekitar tahun 1949 dan mulai aktif melakukan pemugaran sejak tahun 1978 hingga sekarang. Dan proses pemugarannya mungkin di awal-awal itu lebih banyak fokus di area depan yang mungkin sampai sekarang menjadi ikonnya situs Ratu Boko, yaitu di area gapura. Selanjutnya kemudian mulai melakukan pemugaran di beberapa struktur yang lain yang ada di situs Ratu Boko. Proses pemugaran sendiri itu ada tahap-tahapnya. Jadi diawali dari namanya studi kelayakan. Jadi jika struktur atau tinggalan kuno itu layak dilakukan pemugaran karena komponen batu-batunya bisa yang asli itu bisa ditemukan dan bisa diketahui komponen-komponen yang masih tersisa itu apa saja, bisa ditindaklanjuti dengan melakukan studi teknis namanya. Di dalam studi teknis kita melakukan perhitungan berapa kebutuhan untuk dilakukan pemugaran, kemudian metode apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pemugaran tersebut. Selanjutnya baru dilakukan tahap pemugaran. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Dan yang paling panjang mungkin dari proses itu adalah proses pencarian batunya sendiri ya. Jadi karena situs masa klasik itu banyak dibangun dari batu-batu andesit dan juga batu putih, khususnya di Boko ini lebih banyak dibangun dari batu andesit dan batu putih. Itu kan disusun dari blok-blok batu ya. Dan ketika ditemukan banyak yang dalam kondisi sudah runtuh atau tidak lagi utuh gitu, sehingga para pekerja yang khusus hanya ada di proses pemugaran candi itu namanya ada para pencari batu atau suker. Itu adalah mereka tugasnya mencari komponen-komponen batu yang berserak itu tadi, dan kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu kemudian dilakukan penyusunan oleh pekerja namanya steller, dan itu pekerja yang sangat langka ya, hanya ada di pemugaran candi.
Jadi memang situs Ratu Boko itu kalau secara keletakan itu memang cukup unik ya. Jadi kalau situs-situs Mataram kuno di awal apa ya, mungkin di awal kejayaan atau di masa kejayaannya seperti mungkin kita bisa sebutkan Candi Prambanan itu memang lebih banyak dibangun di dataran yang rata begitu dengan pola-pola penempatan candi yang mungkin konsentris, pola-polanya lebih lebih bisa tertata begitu dengan baik. Sementara di masa kemudian ya atau tahun 792 tadi saya katakan itu sudah ada situs yang dibangun di atas bukit. Dan di satu sisi sebenarnya minim sumber daya alam ya. Artinya kalau misalnya manusia bertempat tinggal di sini sebenarnya sangat sulit begitu karena di sini faktor utama yang sulit untuk dicari adalah air. Tetapi dari apa ya, kebijakan masyarakat masa lalu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tadi dengan membuat bak-bak penampung air yang ada di sini, gitu. Di sisi lain sebenarnya posisi di atas bukit itu juga menguntungkan dari aspek pertahanan mungkin ya. Seperti salah satu bukti sejarah di Prasasti Siwagerha itu disebutkan juga bahwa pernah ada peperangan antara Rakyat Pikatan dan Balaputra Dewa ya. Dan Balaputra Dewa kemudian menjadikan situs Ratu Boko atau di Bukit di Boko ini sebagai tempat pertahanan. Mungkin sampai sekarang kita bisa melihat bukti-bukti bahwa situs Ratu Boko adalah berfungsi sebagai tempat pertahanan. Kita bisa lihat di area gua ya. Area gua yang ada di sebelah utara situs itu adalah batu putih formasi alam yang kemudian dipahat menjadi ceruk begitu. Nah, itu diperkirakan dulu menjadi tempat kayak untuk memantau keamanan sekitarnya begitu. Karena lokasi itu berada lebih tinggi daripada keletakan struktur-struktur lain di sekitarnya. Gitu. Kalau untuk tantangan dalam pelestarian situs Ratu Boko ya yang kami hadapi itu mungkin bisa dikatakan ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri ini kita lama-lama ini kita mengalami krisis tenaga juru pugar namanya karena tenaga itu adalah tenaga yang memiliki keahlian turun temurun lah katakanlah begitu nggih. Jadi mereka itu bekerja secara keahlian mereka itu diperoleh secara otodidak dan mereka belajar sambil melakukan, mereka belajar dengan para senior-seniornya gitu nih. Karena di luar itu tidak ada sekolah formal yang mengajarkan tentang bagaimana pemugaran candi dan bagaimana mereka bisa menjadi juru pugar. Itu tidak ada sekolahnya gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus memiliki keahlian tersebut dengan melakukan pemugaran secara langsung gitu dan belajar terus-menerus dari para senior. Nah, kita beberapa tahun ke depan ini sudah mengalami krisis ini ya tenaga ahli juru pugar dan itu yang kita usahakan mulai dari sekarang untuk selalu melakukan regenerasi. Kemudian faktor lainnya tantangan terhadap pelestarian adalah datang dari lingkungan sekitar sendiri. Jadi saat ini objek-objek yang di atas bukit itu menjadi tempat menarik untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Khususnya para investor mungkin hotel, penginapan, travel gitu ya. Itu mulai membangun hotel dan penginapan di atas bukit. Yang itu lama-kelamaan juga akan mengganggu kelestarian lingkungan dan juga lanskap dari situs Ratu Boko sendiri. Saat ini kita juga sudah menghadapi masalah lingkungan terkait dengan perubahan lahan itu nih. Antara lain ada tanah longsor, kemudian banjir juga. Karena di situs Ratu Boko ini, selain pemandangannya indah juga sebenarnya kondisi tanahnya itu tidak tebal gitu. Karena bukit ini terdiri dari formasi batu tuf yang ya seperti batu utuh begitulah yang menjadi penyusun bukit ini, sementara lapisan tanahnya tipis. Jadi harus banyak ditumbuhi vegetasi agar kondisi tanahnya itu tetap stabil gitu, bisa mendukung struktur dan juga kehidupan yang ada di atasnya. Di balik batu-batu yang diam, Keraton Ratu Boko menyimpan jejak kehidupan yang pernah berdenyut.
Nah, pertama, jadi tempat ini tuh memang secara umum itu ada sebuah bangunan yang terbuat dari batu, atau tepatnya di belakang saya. Dan itu sebenarnya penyebutannya adalah gapura. Nah, yang selama ini orang menyebut itu candi. Sebenarnya itu baru pintu gerbang. Nah, pintu gerbang sebuah tempat tinggal, makanya disebut sebagai keraton, merujuk dari penguasa Jawa yang disebut sebagai ratu. Makanya menjadi keraton. Nanti kalau di era sekarang, itu ada penyebutan penguasa bernama raja, menjadi kerajaan. Jadi bisa keraton, bisa kerajaan, atau bisa istana. Nah, untuk Ratu Boko sendiri, itu seorang sosok penguasa, namun dalam cerita rakyat atau cerita legenda. Jadi kalau siapa nanti yang berkuasa di sini, itu mungkin akan lebih tepat dalam versi sejarahnya. Nah, untuk penyebutan tempat ini, kalau berdasarkan sebuah sejarah, itu akan bernama Abayagiri Vihara. Nah, jadi gini, kenapa ada penyebutan Abayagiri Vihara? Karena mau nggak mau di era Hindu dan Buddha, itu kalau dalam sejarah Jawa, itu masuk ke Jawa Pertengahan. Nah, Jawa Pertengahan sendiri, di era Hindu, Buddha, dan masuk, itu untuk catatan-catatan sendiri, itu lebih ke banyak prasasti. Jadi catatan yang dituangkan ke dalam batu. Nah, jadi merujuk sebuah prasasti yang berangkat tahun 792 Masehi, ada penyebutan Abayagiri Vihara. Jadi kalau diartikan, abaya itu tidak berbahaya. Bisa aman, bisa damai, bisa nyaman. Nah, untuk giri sendiri, itu bisa diartikan gunung atau bukit. Nah, untuk vihara merujuk bangunan atau bangunan suci. Bisa Hindu, sebenarnya juga bisa Buddha. Jadi secara simpel dari pengartian nama tadi, Abayagiri Vihara, itu bangunan suci yang berada di atas bukit dengan harapan aman, damai, nyaman, jauh dari mara bahaya. Nah, di situ nanti ada penyebutan seorang penguasa Tejah Purnapane Panamkarana, atau sering dalam sejarah juga disebut sebagai Rakai Panangkaran. Nah, jadi kalau melihat latar belakang dari kenapa bangunan berada di atas bukit, ya memang sudah sesuai namanya. Nah, tapi ada penyebutan Keraton Ratu Boko. Nah, untuk Keraton Ratu Boko sendiri merujuk sebuah cerita rakyat, cerita legenda, plus situs-situs yang ada di sini itu bukan sebuah konsep tempat ibadah, lebih sebatas sebagai konsep tempat tinggal, makanya menjadi keraton. Nah, untuk angka tahun sendiri merujuk prasasti yang kedua berangka tahun 856 Masehi. Nah, nanti ada penyebutan Hara Lingga. Hara tinggi, tertinggi, lingga itu siwa. Ya berarti nanti penguasanya akan beragama Hindu. Nah, nanti merujuk prasasti sama yang berada di Prambanan, Siwa Greha, berangka tahun 856 Masehi, mengartikan penguasanya diambil alih bernama Maharaja Rakai Bigatan. Nah, makanya kalau merujuk latar belakang, ya memang di sini unik karena ada dua penguasa yang diartikan sempat berkuasa di sini, Hindu maupun Buddha. Nah, untuk penyebutan yang ketiga adalah Ratu Boko, itu penguasa dalam versi sejarahnya. Inilah salah satu uniknya tempat ini. Jadi memang karena ada dua prasasti, dua informasi yang formatnya juga berbeda. Jadi kalau pas waktu menjadi vihara, itu bangunan suci dengan bisa diartikan sakral. Nah, nanti terus untuk penguasa kedua itu bisa diartikan umum, profan, jadi tempat tinggal. Nah, makanya antara benar dan tidaknya ya harus kita lihat dari di era penguasa mana dulu. Nah, kalau diartikan pas waktu era menjadi vihara karena formatnya itu sakral, bisa diartikan memang ini sebagai tempat untuk berdoa, beribadah, sembahyang, termasuk tadi bertapa. Bertapa itu kan juga sebagai salah satu bagian untuk berdoa beribadah. Namun kalau merujuk ke bangunan-bangunan yang ada, itu sebagai tempat tinggal.
Oh iya, sebenarnya bangunan apa saja sih yang berada di Keraton Ratu Boko itu? Saya akan kasih tahu beberapa tempat yang berada di Keraton Ratu Boko itu. Nanti akan disambut dulu dengan sebuah bangunan yang megah yang berada di belakang saya. Itu ada penyebutan gapura, pintu gerbang masuk ke keraton. Nah, setelah masuk, di tempat saya berada di sini, itu ada tanah lapang yang cukup lumayan luas. Dan biasanya kalau sore digunakan pada menikmati sunset. Nah, ini namanya alun-alun. Nah, alun-alun sendiri nanti diartikan sebagai tempat berkumpul, berinteraksi antara rakyat dan penguasa di era dulu. Di belakang saya berada posisinya, itu ada penyebutan Candi Pembakaran. Nah, Candi Pembakaran sendiri banyak yang mengira untuk pembakaran mayat, merujuk dari nama tadi. Tapi sebenarnya sebuah penelitian itu memastikan bukan untuk pembakaran mayat, tapi pembakaran kayu. Karena sempat ditentukan struktur abu, nah abu tadi dipastikan dari kayu. Nah, kayu di sini diartikan dulu sebagai simbol api, atau dengan membakar kayu untuk memuja dewa api atau dewa Agni. Nah, nanti setelah dari tempat saya berdiri atau alun-alun, kalau ingin ke tempat tinggal raja, itu berada jatuhnya ke depan saya atau ke tenggara. Nah, nanti di situ ada penyebutannya pendopo. Nah, pendopo sendiri nanti bisa diartikan sebagai bangunan inti atau tempat tinggal raja di situ. Nanti pas waktu ke pendopo akan melewati Paseban. Nah, nanti Paseban fungsinya apa? Nah, berkunjung ke tempat ini. Tapi yang bisa dinikmati dari area pendopo tadi, itu nanti ada kolam pemandian, ada miniatur candi, dan nanti ada keputren. Nah, setelah itu, dari posisi saya berdiri, itu sebelah timur, nanti ada gua. Nah, guanya nanti bertapa, bersemedi, atau bermeditasi. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa bagian-bagian yang saya tunjukkan tadi adalah sebuah konsep tempat tinggal, tempat hunian yang merujuk sebagai tempat tinggal kerajaan, keraton, atau istana. Jadi tidak kembalikan, bisa diartikan sebagai tempat pertapaan atau peribadatan karena merujuk dari vihara, bisa menjadikan tempat tinggal karena merujuk bagian-bagian yang berada di sini. Perbedaan paling mencolok adalah dari sisi bangunan. Nah, keraton itu bangunannya tidak terbuat dari batu, tapi lebih merujuk ke kayu. Juga seperti ini, candi-candi yang lain itu sudah bisa restorasi hampir sempurna, tapi untuk candi tertentu. Nah, kalau keraton sendiri, karena dulu bangunannya adalah kayu, nah ini juga dibuktikan ya sebenarnya, itu akan diketemukan batu umpak. Itulah sebagai bukti bahwa dulu ada bangunannya, tapi lebih ke kayu. Perbedaan yang paling utama adalah dari sisi bangunan. Candi itu terbuat dari batu, naik keraton sendiri berasal dari kayu. Dalam senyapnya, Ratu Boko, sejarah masih bernafas, menanti untuk kembali didengar dan dimaknai ulang.